Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 yang membahas tentang keterlambatan pengiriman barang PT Indah Kargo, yang dimana anggota kelompok berisikan 5 orang: Ali Hafizan, Jesslyn Sylvester Siombing, Muhammad Alfandi, Muhammad Alfarizi, dan Yasmin Tiara Riani. Apa itu DMAIC? DMAIC adalah metodologi perbaikan proses yang digunakan dalam Six Sigma untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan kinerja dalam proses. Di mana DMAIC memiliki singkatan dari D-nya define, yaitu menentukan, M-nya measure, yaitu mengukur, A-nya analisis, artinya menganalisis, I-nya improve atau memperbaiki, C-nya kontrol atau mengendalikan. Yang pertama kita akan membahas dengan define. Keterlambatan pengiriman barang terjadi karena proses distribusi dan operasional yang belum efisien, sehingga barang tidak sampai ke pelanggan sesuai waktu yang telah dijanjikan. Di sini ada diagramnya, yaitu supplier, yang pertama pelanggan, yang kedua bagian administrasi, yang ketiga gudang, yang keempat kurir. Selanjutnya ada inputnya ada 4, yaitu data pemesanan, barang kiriman, jadwal pengiriman, dan sistem pelacakan. Yang ketiga ada proses. Yang pertama penerimaan pesanan, yang kedua pengemasan barang, yang ketiga pemuatan barang, yang keempat pengiriman barang tujuan, yang kelima konfirmasi ke pelanggan. Yang terakhir ada output, yaitu keluaran. Yang pertama ada barang terkirim ke pelanggan, yang kedua bukti penerimaan, dan yang ketiga laporan status pengiriman. Di sini memiliki statistik deskriptif, yaitu jumlah data sama dengan 20 pengiriman, rata-ratanya 1,5 hari, mediannya nilai ke-10 dan ke-11 itu sama dengan 1 hari, modusnya 0 dan 1 kemunculan terbanyak, range-nya berisi maksimum minimum yaitu 3 sampai 0,3 hari. Yang keenam standar deviasi yaitu 0,92 hari. Yang selanjutnya akan dibaca oleh Yasmin. Ini merupakan data statistik dasar. Bisa dilihat dari tabel sebagai berikut. Ada jumlah data, yaitu 50 pengiriman. Ada rata-rata atau mean, yaitu 0,88 hari. Ada di median 1 hari. Di modus ada 0 hari, sama dengan dalam kurung tepat waktu. Terus ada range 2 hari. Dan standar deviasi 0,65 hari. Apa? Selanjutnya yaitu dari tabel di atas kita lihat keterlambatan 1 hari 40% dan 2 hari 10%, menyumbang 50% dari total masalah keterlambatan. Dengan kata lain, fokus perbaikan sebaiknya pada pengiriman yang terlambat 1-2 hari. Karena ini menyebabkan sebagian besar keterlambatan, pengiriman tepat waktu tidak menjadi masalah sehingga tidak perlu diperbaiki. Di fishbone diagram yang di atas itu keterlambatan pengiriman barang dari PT Indah Kargo, terus menuju ke manusia atau SDM, yang kedua mesin, yang ketiga metode, yang keempat material, yang kelima environment. Lalu dilanjutkan dengan yang pertama yaitu atau SDM, kurangnya koordinasi antara admin, gudang, dan pengemudi, keterlambatan pengambilan barang oleh sopir, kurangnya pelatihan SOP pengiriman. Yang kedua ada mesin, yaitu jumlah armada tidak mencukupi, kendaraan sering mogok atau maintenance lambat, sistem pelacakan atau logistik tidak real time. Yang ketiga ada metode, yaitu proses kerja, perencanaan rute pengiriman tidak efisien, waktu proses pengecekan dan pengemasan terlalu lama, jadwal pengiriman tidak sinkron dengan volume barang. Yang keempat ada material atau barang, yaitu barang diterima tidak sesuai jadwal, barang sulit dikemas atau ukurannya besar, dan kesalahan labeling atau dokumen. Yang terakhir ada pengiriman atau environment, yaitu karena cuaca buruk, hujan atau banjir, lalu kemacetan jalan dan jalan rusak. Selanjutnya ada
uji hipotesis sederhana. Berdasarkan uji hipotesis sederhana, rata-rata keterlambatan pengiriman tidak signifikan lebih dari 1 hari. Namun masih ada pengiriman terlambat 1-2 hari, sehingga tetap perlu perbaikan proses agar lebih banyak pengiriman tepat waktu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Jesli. Baik, di sini ada scatter diagram. Contoh pengerjaannya sebagai berikut. Jika terlihat korelasi positif, maka volume tinggi, potensi keterlambatan lebih besar. Solusinya itu ada optimasi armada, penjadwalan ulang, prioritas pengiriman atau penambahan SDM atau armada volume tinggi. Di sini ada tata cara pengerjaannya. Sumbu Y sama dengan min 0,898 ditambah dengan 0,124 sumbu X. Interpretasinya, setiap penambahan satu paket di volume pengiriman, rata-rata keterlambatan meningkat 0,124 hari atau sama dengan kurang lebih 3 jam. Keterlambatan meningkat seiring volume pengiriman meningkat, menunjukkan perlu optimasi armada dan rute saat volume tinggi. Lanjut. Di sini ada kontrol. Yang pertama itu ada tinjauan kontrol. Yang pertama itu memastikan pengiriman tepat waktu sesuai jadwal, meminimalkan keterlambatan kurang lebih 1 hari di seluruh rute. Yang kedua itu ada aktivitas kontrol, aktivitas tanggung jawab, frekuensi, atau waktu metode kontrol. Di situ ada monitoring keterlambatan harian, yang kedua ada evaluasi rute pengiriman, yang ketiga ada pemeliharaan armada kendaraan, dan yang keempat ada pelatihan SOP dan SDM, yang kelima ada double check dokumen atau label, dan yang keenam itu laporan kinerja bulanan. Yang ketiga ada alat dan sistem kontrol, yang keempat ada Key Performance Indicator atau KPI, yang kelima ada tindakan korektif. Di sini ada juga kontrol card. Sumbu X sama dengan hari ke-1 sampai ke-10, sumbu Y sama dengan keterlambatan pengiriman 0 sampai 3 hari. Kemudian ada garis tengahnya CL 0,9 hari, batas waktunya ada 2,88 hari. Dan batas bawahnya ada 0 hari, titik data keterlambatan harian. Interpretasi visual, semua titik berada dalam batas kendali sama dengan proses stabil. Titik di UCL variasi tidak wajar. Ini ada titik bawahnya, biasanya tidak terjadi dalam kasus keterlambatan. Tindakannya itu ada proses pengiriman stabil secara statistik. Rata-rata keterlambatan kurang 1 hari, namun ada potensi keterlambatan mendekati 2 hari. Fokus perbaikannya ada rute, armada, dan SDM. Kontrol card juga bisa digunakan secara harian atau mingguan untuk memastikan proses tetap terkendali setelah implementasi perbaikan demic. Lanjut. Kemudian di sini ada penggunaan SPC. SPC itu Statistical Process Control, adalah metode menggunakan data statistik untuk monitor dan mengendalikan proses agar tetap stabil dan konsisten. Tujuannya itu mengurangi variasi dan mencegah masalah sebelum terjadi. Ada juga hubungan kontrol card dengan SPC itu sebagai alat utama atau menunjukkan apakah proses keterlambatan pengiriman stabil atau ada gangguan khusus. Yang keuntungannya menggunakan SPC ini ada 3. Yang pertama itu meminimalkan keterlambatan pengiriman. Yang kedua ada mendekati masalah sebelum menjadi kritis. Yang ketiga ada memberikan dasar keputusan berbasis data untuk pengendalian proses. Dan yang keempat itu membantu fokus perbaikan pada faktor yang paling berpengaruh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat malam.